Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi tentang mad atau tanda panjang dalam Al-Quran. Insya Allah kali ini kita akan membahas tentang mad far'i atau mad yang cabangnya. Namun sebelumnya kita flashback dulu kepada materi sebelumnya, yaitu tentang mad tabi'i dan yang mirip dengan mad tabi'i dalam hal harokatnya, yaitu 5 mad yang berbeda tapi pembacaannya sama dengan mad tabi'i. Nah, sebelumnya juga kita sudah membahas bahwa mad tabi'i itu adalah ketika syarat ini terpenuhi. Ketika syarat ini terpenuhi, maka terjadilah hukum mad tabi'i, yaitu fathah menghadapi alif, kasrah menghadapi ya sukun, dan dhammah menghadapi waw sukun. Ya. Ini adalah syarat mad tabi'i. Nah, mad far'i adalah ketika salah satu dari mad tabi'i ini menghadapi 3 huruf yang lain atau 3 tanda yang lain, yaitu hamzah, sukun, dan tasydid. Jika mad tabi'i menghadapi hamzah, maka keluarlah 3 hukum ini: mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, dan mad silah tawilah. Kemudian mad tabi'i menghadapi sukun, keluar pula 2 hukum, yaitu mad lin arid li sukun dan mad arid li sukun. Kemudian ketika mad tabi'i menghadapi tasydid, ini paling panjang memang pembahasannya. Ada mad lazim harfi mutsaqqal, ada juga mad lazim harfi mukhaffaf, ada juga mad lazim kalimi mutsaqqal, ada juga mad lazim kalimi mukhaffaf. Atau kalau dalam yang sudah beredar di Indonesia, biasanya dibalik, mad lazim mutsaqqal kalimi, mad lazim mukhaffaf kalimi, dan sebagainya. Nah, ada juga satu mad yang memang unik, yaitu mad farku. Makanya disebutnya mad farku, yaitu yang berarti mad yang beda dari yang lain. Nah, kemudian perlu dipahami juga bahwa warna yang tercantum di sini adalah melambangkan seberapa panjang mad tersebut dibaca. Oke, ada yang warna kebiru-biruan. Ini dibaca 2 harokat, yang pada materi sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian yang warna hijau, ini sifatnya ikhtiari atau bebas memilih. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Ada juga yang warna oranye, ini 4-5 harokat, ya. Dan yang terakhir, nah kalau yang ini adalah mafi ikhtiari, tidak boleh memilih gitu. Ini harus 6 harokat mau nggak mau. Oke, kita bahas dulu dari yang paling mudah, yaitu ketika mad tabi'i menghadapi hamzah, maka keluar 3 hukum. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil terjadi apabila mad tabi'i menghadapi hamzah dalam satu kata. Ya. Misalkan dalam contoh ini, misalkan was sama'i, ini banyak banget dalam Al-Quran, surat Al-Buruj, At-Tariq gitu. Misalkan kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was sama'i wat-tariq, misalnya. Jadi 4-5 harokat. Kita perhatikan, apakah benar ada mad tabi'i di sini? Betul. Ada mim menghadapi mim yang fathah menghadapi alif. Nah, itu mad tabi'i sudah. Kemudian dia menghadapi hamzah dalam satu kalimat. Yang salah satu contohnya adalah dalam kata as-sama'u, ya. Ini kenapa was-sama'i enggak was-sama'u? Karena di depannya ada waw qasam, waw sumpah. Dan faidah dari waw qasam adalah membuat kasroh di akhir katanya. Jadi dibaca panjang. Was-samaa'i dzatil buruj, misalnya. Itu mad wajib muttasil. Oke. Ada saudara kembarnya, yaitu mad jaiz munfasil. Nah, ini kebalikannya. Kalau ini mad wajib muttasil atau mad muttasil dalam satu kata, sedangkan mad jaiz ini dalam 2 kata. Ini dalam surat Al-Lahab.
wala ana misalnya. Al-Kafirun, maaf ya, dalam surat Al-Kafirun. Wala ana abidum ma'abattum misalkan. La-nya dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Namun ini lagi-lagi kita memang kalau ingin bisa memahami dengan benar, maka ilmu bahasa penting. Di sini wa artinya dan, la tidaklah, anak saya gitu. Jadi ini dalam dua kata, la artinya tidak, ana artinya saya. Kalau ini as-sama'i was-sama'i ini dalam satu kata. As-sama'i artinya langit. Oke, mudah-mudahan dipahami. Nah, kita bahas juga di sini, apakah di sini benar ada mad tabi'i? Betul ternyata. Ada lam fathah menghadapi alif la. Nah, kemudian itu huruf setelahnya adalah hamzah. Dan dalam dua kalimat, dalam dua kata. Oke, itu mad wajib dan mad jaiz. Selanjutnya ada mad silah tawilah. Nah, ini saudara kembarnya dari mad silah qasirah. Perbedaannya adalah seperti yang kemarin dibahas adalah ha dhamir, ha yang menunjukkan kata ganti, misalkan lahu baginya, indahu. Nah, ini hu artinya nyah juga. Ya. Jadi huwa dia itu kata ganti pertamanya dari orang ketiga, sedangkan kata ganti dia yang kata ganti ketiganya adalah nya. Misalkan miliknya dan sebagainya. Indahu di sisinya. Nah, indahu illa biiznih misalkan. Ini dalam ayat kursi ya. Nah, setelah ha dhamir yang diapit oleh dua huruf hidup, ini fathah, ini kasrah, dua-duanya hidup. Maksud dari huruf hidup itu adalah huruf yang ada harokatnya gitu. Jadi huruf tersebut bukan sukun, namun harokat, disebutnya huruf hidup. Yang pertama dal, ini ada fathah, dan kemudian setelah ha dhamir ada hamzah yang dikasrohkan. Nah, dalam hal ini maka terjadilah hukum mad silah tawilah. Perbedaannya dengan mad silah qasirah. Kalau mad silah qasirah memang sama-sama dua huruf hidup, namun setelahnya bukan hamzah. Kalau mad silah tawilah dua huruf hidup yang setelahnya adalah hamzah. Oke, itu mad far'i yang berasal dari mad tabi'i menghadapi hamzah, keluar tiga hukumnya. Itu selanjutnya adalah mad far'i yang terjadi akibat mad tabi'i menghadapi sukun. Ini ada dua hukum. Pertama, mad arid lis sukun. Kita ketahui dulu definisinya. Mad artinya panjang. Arid artinya dipanjangkan, lis sukun dikarenakan disukunkan. Jadi apapun yang disukunkan itu menjadi panjang. Misalkan ini awalnya alamina, tapi ketika nunnya disukunkan, ini di sini terjadi sukun menghadapi sukun. Mad tabi'i kan fathah menghadapi alif. Dalam kasus ini kasroh menghadapi ya sukun. Udah sukun, kemudian menyukunkan huruf yang hidup, huruf nun ini. Maka ketika sukun menghadapi sukun, terjadilah hukum mad arid lis sukun. Jadi dibacanya panjang, namun panjangnya boleh memilih, bisa 2, bisa 4, bisa 6. Alhamdulillahi rabbil alamin, boleh yang panjang. Atau yang cuma 2, Alhamdulillahi rabbil alamin, boleh juga. Oke, selanjutnya ada madlin. Ini sebenarnya nama lengkapnya madlin arid lis sukun. Kalau madlin arid lis sukun adalah mad arid lis sukun, tapi akhirnya adalah lin. Lin itu adalah ketika fathah menghadapi ya sukun atau
fathah menghadapi wawu sukun. Nah, bagaimanakah cara membaca madlin? Maka dengan memenuhi sifat lin yang sangat lembut gitu. Lin itu artinya lembut. Ini contoh sebenarnya kalau madlin saja, yang ini yang atas. Kaifa, pendek gitu ya. Tapi kalau madlin arid li sukun, nama lengkapnya adalah yang madlin yang diwakofkan. Misalkan alladzina yu'minuna bil ghaib, misalkan. Atau li'ilafi Quraisy was-sayf. Jadi madlin yang disukunkan, kayaknya disebut dengan madlin arid li sukun. Itu tentang madlin. Oke, flashback dulu sebelum kita masuk ke mad lazim. Mad far'i adalah sebuah hukum yang terjadi akibat mad tabi'i menghadapi salah satu dari 3 huruf atau 3 lambang, yaitu pertama hamzah, kedua sukun, dan ketiga tasydid. Jadi pada mulanya sebelum menghadapi 3 hal ini, mad tabi'i hanyalah 2 harokat saja. Makanya disebut dengan mad tabi'i, mad yang tabiatnya. Kebiasaannya memang 2 harokat. Kalau dihitung dalam seluruh Al-Quran, yang 2 harokat itu yang benar-benar wujud asli dari mad, yang 2 harokat itu sangat mendominasi sekali. Nah, sedangkan mad far'i yang menjadikan mad menjadi 4 sampai 6 harokat adalah ketika mad tabi'i yang asli menghadapi 3 tadi, hamzah, sukun, dan tasydid. Dari hamzah, ketika mad tabi'i menghadapi hamzah, maka keluarlah 3 hukum, yaitu mad wajib muttasil, mad tabi'i menghadapi hamzah dalam 1 kata, kemudian mad jaiz munfasil, mad tabi'i menghadapi hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah mad tabi'i menghadapi hamzah. Nah, ini yang sebelumnya adalah hak dhamir. Jadi ini perlu pemahaman bahasa Arab juga, setidaknya dinamakan dengan mad silah tawilah. Hak dhamir yang diapit oleh 2 huruf hidup yang setelahnya adalah hamzah, itu secara sederhana. Kemudian ketika mad tabi'i menghadapi sukun, keluarlah 2 hukum. Yang pertama dan yang paling banyak dalam Al-Quran, yaitu mad arid lis sukun, yang terjadi akibat sukun menghadapi sukun. Karena mad tabi'i itu adalah ini, fathah menghadapi alif. Alif ini sukun sebenarnya, hamzah yang disukunkan. Kemudian kasrah menghadapi ya, ya sukun juga. Kemudian dhammah menghadapi wawu sukun. Nah, ketika di mad arid lis sukun, kasusnya adalah huruf terakhir disukunkan juga, sehingga pada dasarnya adalah sukun bertemu sukun. Nah, dalam kasus demikian dalam pembacaan Al-Quran, maka caranya adalah dipanjangkan. Berapa panjangnya? Yaitu 2, 4 sampai 6 harokat. Ini bebas memilihnya, terserah. Selanjutnya saudara kembarnya ada madlin arid lis sukun, yaitu ketika sikap lin yang lembut, fathah menghadapi ya sukun atau fathah menghadapi wawu sukun yang diwakafkan. Bil ghaib misalkan, seperti tadi ya. Oke, itu pembahasan tentang mad tabi'i yang menghadapi hamzah dan sukun. Insyaallah pada pertemuan berikutnya di materi selanjutnya kita akan membahas khusus tentang mad lazim, yang memang ini membutuhkan cukup banyak waktu karena memang panjang pembahasannya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.